Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur karena kita dapat berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga hari Rabu tanggal 4 Mei 2022. Jemaat Yesus Kristus, marilah kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur tak terhingga kepadamu, sebab kami masih diperkenankan oleh Bapa Sorgawi, boleh ada, hidup, bernafas, bergerak, di hari yang baru, hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, dalam keadaan diberkati. Ya Bapa, kami rindu sekali untuk membaca, merenungkan firman Tuhan yang dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi kami di dalam kami akan menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kuasai kami dalam Roh Kudus-Mu, bimbing dan tuntun kami untuk kiranya memahami berita firman Tuhan. Bersabdalah, kami telah siap dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita membuka bagian Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Itulah bagian Alkitab yang telah kita baca, dan marilah bersama-sama kita renungkan firman Tuhan dengan judul Membanggakan Diri. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setiap orang dapat memiliki kebanggaan tersendiri dalam menapaki kehidupannya. Apalagi bila telah meraih kesuksesan. Kebanggaan adalah hal yang istimewa bila itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk popularitas diri sendiri. Sebab menjadi pelayan Tuhan yang terpenting adalah hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Bukan populer dan mendewakan diri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Elia hampir terjebak pada kebanggaan diri semu yang dapat membuatnya lupa pada kasih dan otoritas Tuhan Allah terhadap semua orang. Kebanggaan Elia pada kesuksesannya membuat dia menjadi sombong, lupa diri, dan dilupakan orang yang membuatnya depresi. Ketika Tuhan memanggilnya untuk kali kedua dan menanyakan tanggung jawab keimamannya, bukan panggilan biasa, tetapi Tuhan mau menegaskan kembali dan menyadarkan Elia apa dan bagaimana sesungguhnya pelayanan daripada Elia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini
kita belajar dari pengalaman Elia untuk melayani dan bekerja dengan kerendahan hati dan dengan ketulusan hati. Tidak tergoda membanggakan diri, setia, tekun, sabar, bekerja dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Janganlah kita sombong dan membanggakan diri, tetapi andalkanlah Tuhan, karena apa yang kita miliki dan apa yang kita alami dan kecapi itu adalah daripada Tuhan. Maka kita harus syukuri dan kita harus berterima kasih kepadanya sambil melakukan aktivitas kita dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin. Jemaat Yesus Kristus, marilah kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang suci kudus, menaikkan syukur sembah hormat kami kepadamu, karena betapa besar kasih dan setia Tuhan. Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami mampu, sanggup, dan kuat menghadapi lika-liku kehidupan kami. Dan kami sanggup mampu untuk mengendalikan dan mengontrol diri kami, supaya kami jangan membanggakan diri atau memegahkan diri. Sebab apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami sungguh sangat mulia, karena Tuhan sangat tahu benar bahwa itu Tuhan titipkan kepada kami, Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa bersama, memohon bersama, kiranya di sepanjang hari ini, kegiatan yang akan kami lalui, Bapa Sorgawi tuntun dan bimbing kami, arahkan tiap langkah kami, supaya kami itu melakukan hal-hal yang sangat berguna, bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi kehidupan sesama kita manusia. Tolonglah kami, sertai dan jaga kami, supaya kami benar-benar melakukan itu demi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu Gemi Maranatha Paselatan, kolom 1 sampai kolom 27, dalam segala aspek kehidupan mereka, kegiatan-kegiatan yang sedang mereka tekuni di bidang pekerjaan, apapun yang sedang dilakukan oleh jemaat-Mu. Diberkati Tuhan, dilindungi, diberikan keberuntungan dan kesuksesan bagi mereka. Tapi ingatkanlah kami jemaat dan pelayan khusus untuk melakukan hal-hal yang bajik, hal-hal yang mulia, yang indah, demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, Engkau kiranya menyembuhkan, memulihkan bagi anggota jemaat yang sakit, bahkan bagi siapapun yang mengikuti program renungan harian keluarga, yang dalam pergumulan sakit, baik fisik atau batinnya. Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan mereka, baik yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan yang ada di rumah sakit. Kasihani mereka. Mereka sedang berseru-seru, berdoa memanggil nama Tuhan, memohon supaya Tuhan mendengar dan mengabulkan apa yang sedang mereka
harapkan, yaitu pemulihan sampai tuntas. Apalagi dalam kebimbangan, dalam keputusasaan, dan dalam masalah hidup, pergumulan hidup. Tuhan tolong kasihani. Lindungi mereka, berikanlah jalan keluar yang terbaik. Tolonglah ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik di tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan aparatur negara, TNI dan Polri, bahkan juga pemerintah kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan segenap jajarannya. Demikian juga yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Utara ini. Secara khusus di kota Tomohon, Tuhan sertai dan jaga pemerintah kami, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan segenap jajarannya. Sampai di kecamatan, di kelurahan-kelurahan, di desa-desa, di lingkungan, dan dijaga. Tuhan sertai pemerintah kami, sertai kami semua, masyarakat, dan juga dengan segala aktivitas yang sedang ditekuni oleh kita sekalian, membantu, menopang akan pemerintah kami, agar supaya kerukunan tercipta bagi kami yang ada di Indonesia ini, di Provinsi Sulawesi Utara ini, di kota Tomohon ini. Tuhan, tolong hindarkan dan jauhkan dari segala ancaman mara bahaya. Bapa, bentengi pagari kami dengan sepasukan malaikat-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, lindungi Tuhan. Tiang awan dan tiang api Tuhan menyertai, menghindarkan dari segala hal yang tidak kami inginkan bersama. Oh Tuhan, kami meminta juga kepada-Mu. Engkau juga memberkati tim multimedia, jemaat-Mu, Gemim Maranatha Paslaton Tomohon. Engkau sertai para pemuda yang senantiasa setia dalam melakukan tugas tanggung jawab. Seperti sekarang ini, di mana kami menyebarkan berita firman Tuhan, mendoakan dan memberikan semangat satu dengan yang lain dalam ibadah channel YouTube Gemim Maranatha Paslaton Tomohon ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ampun Tuhan atas segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja. Tuhan tolong kasihani kami. Ingatkan kami supaya kami jangan salah kata, tindakan, dan perbuatan. Biarlah hidup kami sehari-hari berkata-kata bajik, berkata-kata indah, dan berkata-kata yang memuliakan nama Tuhan dan memberikan semangat bagi sesama kami yang ada di sekitaran kami. Teristimewa bagi keluarga kami masing-masing. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Dengar dan sambut Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat, Bapak Ibu yang mengikuti akan ibadah renungan harian YouTube dari Maranatha Paslaton Tomohon, Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom, damai di hati.